Sebelumnya, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu rencana pelaksanaan pembelajaran sebelum saya mulai menjelaskan apa itu beriman kepada malaikat. Berikut rencana pelaksanaan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu rukun iman itu ada berapa? Ya, rukun iman itu ada 6. Ada yang tahu rukun iman yang pertama itu bacaannya bagaimana? Rukun iman yang pertama itu adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya yang kedua itu ialah percaya kepada malaikat. Lalu yang ketiga itu adalah percaya kepada kitab suci Al-Quran. Yang keempat yakni adalah percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima adalah yakni percaya kepada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah percaya kepada qada dan qadar. Baik, sebelum ibu akan melanjutkan, ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi yang pertama yaitu memahami pengertian implementasi beriman kepada malaikat. Lalu yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri implementasi beriman kepada malaikat. Lalu yang ketiga yakni menganalisis fase-fase implementasi beriman kepada malaikat. Dan yang terakhir itu adalah menyajikan untuk cara beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pengertian dari malaikat sendiri itu apa? Malaikat adalah makhluk ciptaan Tuhan yang nyata. Malaikat sendiri tidak bisa terlihat dengan kasat manusia. Malaikat bukanlah objek yang harus disembah atau didoakan. Tetapi malaikat itu suatu makhluk yang diciptakan oleh Allah dari nur. Apa itu nur? Nur itu adalah sebuah cahaya. Nur itu adalah sebuah cahaya. Dan apakah malaikat memiliki syahwat? Tidak, malaikat itu tidak memiliki syahwat. Sehingga malaikat selalu taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, ada berapakah nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui itu? Nah, nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui itu hanya ada 10. Apa aja? Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Lalu yang ketiga adalah malaikat Israil. Yang keempat yaitu malaikat Israfil. Yang kelima adalah malaikat Raqib. Yang keenam yaitu malaikat Atid. Yang ketujuh adalah malaikat Munkar. Yang kedelapan adalah malaikat Nakir. Yang kesembilan yakni malaikat Malik. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Dari nama-nama malaikat yang
telah kita sebutkan tadi, itu mereka memiliki tugasnya masing-masing. Apa saja? Ibu tampilkan ya. Gimana, sudah kelihatan? Nah, ini adalah tugas-tugas dari nama-nama malaikat yang sudah kita sebutkan tadi. Apa saja? Yang pertama, malaikat Jibril bertugas sebagai menyampaikan wahyu. Lalu yang kedua, malaikat Mikail bertugas sebagai membagi rezeki. Lalu yang tiga, yakni malaikat Israil bertugas untuk mencabut nyawa. Lalu yang keempat ini malaikat Israfil. Apa tugas malaikat Israfil? Tugasnya adalah meniup sang kakala. Sang kakala itu seperti apa? Sang kakala itu seperti sebuah trompet. Dia sangat besar sekali bentuknya. Lalu yang kelima itu adalah malaikat Rokib yang bertugas sebagai mencatat perbuatan-perbuatan manusia. Malaikat Atid juga sama ya, tugasnya mencatat perbuatan manusia. Namun malaikat Rokib Atid ini mempunyai tugasnya entah itu mencatat buruk atau baiknya perbuatan manusia. Lalu malaikat Mungkar ini menanyai di alam kubur, menanyai apa? Menanyai perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh manusia selama manusia itu sendiri hidup di dunia. Lalu malaikat Malik bertugas sebagai apa? Malaikat Malik ini bertugas sebagai penjaga pintu neraka. Jadi neraka itu ada penjaganya. Ya, yang menjaga itu adalah malaikat Malik. Sedangkan malaikat Ridwan ini bertugas sebagai menjaga pintu surga. Jadi ketika setan ingin masuk ke pintu surga, itu tidak bisa karena pintu surga itu sudah dijaga oleh malaikat Ridwan. Seperti itu. Lalu ciri-ciri orang yang beriman kepada malaikat itu seperti apa sih? Ciri-cirinya yang pertama, ia selalu memotivasi dirinya untuk selalu berbuat kebaikan. Misalnya bersilaturahmi, bersedekah, menjenguk orang-orang yang sakit. Terus ciri-ciri yang kedua ini, dia tidak gemar menyia-nyiakan waktu. Jadi ketika ada waktu luang, orang yang mempunyai ciri-ciri beriman kepada malaikat itu dia tidak menyia-nyiakan waktu tersebut, melainkan ketika orang tersebut memiliki waktu luang, dia akan mempergunakannya dengan sebaik mungkin seperti membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu senantiasa melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Gitu. Lalu apa saja fase-fase yang harus dilalui oleh orang-orang yang beriman kepada malaikat itu? Yang pertama yang harus dilaluinya yaitu harus taat kepada perintah Allah dan Rasul. Jadi jika seseorang ingin dianggap beriman, maka ia harus melaksanakan perintah-perintahnya. Apa saja itu? Seperti sholat, puasa, membayar zakat, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, menghindari perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu macam-macam ya. Seperti mencuri, lalu membuli juga itu perbuatan dosa, tercela gitu. Tidak boleh. Lalu yang ketiga ini selalu mendoakan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi orang yang beriman kepada malaikat itu ia selalu mendoakan dirinya sendiri dan untuk orang lain juga. Mendoakan kebaikan. Kebaikan apa saja? Kebaikan itu banyak jumlahnya ya. Lalu yang keempat ini menyempurnakan ibadah.
Jadi mereka yang beriman kepada malaikat tentu akan melakukan banyak hal yang akan membuat malaikat ini selalu mendoakan mereka. Salah satunya adalah dengan terus menyempurnakan ibadah. Lalu yang kelima, rajin bersedekah. Jadi tidak hanya menyempurnakan ibadah sholat saja, seseorang yang beriman kepada malaikat tentu juga akan semakin rajin bersedekah. Lalu yang keenam, yakni memperbanyak sholawat. Rasul pernah memberitahukan kepada sahabat bahwa orang yang mengucapkan sholawat akan mendapatkan doa dari para malaikat. Sesuai hadis Shahihul Jami, yaitu tidaklah seorang muslim bersolawat kepadaku kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia bersolawat atasku. Maka para hamba hendaknya mempersedikit solawat atau memperbanyaknya. Lalu yang ketujuh ini, menjenguk orang yang sakit. Selain beberapa perilaku yang sudah tadi ibu sebutkan, orang yang rajin menjenguk kerabatnya atau saudaranya yang sakit juga merupakan tanda keimanan pada malaikat. Rasul pernah bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian bentuk-bentuk cara beriman pada malaikat dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja sih? Bentuk-bentuknya itu banyak ya. Bentuk-bentuknya itu sangat banyak. Tadi seperti yang udah ibu terangkan, misalnya seperti bersedekah, tuh. Itu adalah bentuk beriman kepada malaikat. Lalu bentuk beriman kepada malaikat itu dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Yaitu melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah, tidak membantah perkataan orang tua. Itu juga bentuk dari beriman kepada malaikat. Sekian penjelasan yang dapat ibu sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.